Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kita atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang berbahagia, kehidupan di dunia hanya akan tegak dengan materi. Adapun kehidupan akhirat hanya akan tegak dengan keyakinan dan ibadah. Sama seperti materi-materi yang lain, emas, perak, termasuk uang. Itu semua dapat menjadi sesuatu yang dijadikan oleh semua manusia sebagai landasan kehidupan. Tetapi semua itu bisa dispekulasi. Maka kesamaan yang tampak itu akan mencapai titik kehancuran kehidupan manusia jika itu semua atau materi itu yang dikedepankan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Maka seseorang juga harus memiliki penopang yang nantinya akan menegakkan keyakinannya, akan menegakkan ibadahnya untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat kelak nanti. Saudara sekalian, kondisi terberat bagi jiwa adalah beramal secara kontinu dan mencitrakan diri dengan cara yang benar dan bukan dengan amal kepalsuan-kepalsuan. Jiwa tidak menerima perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, kecuali dalam kepayahan dan kesulitan. Bahkan dia berlaku takabur terhadap dirinya sendiri. Maka jiwa yang seperti ini sangat jarang akan mengantarkan kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia, yang kebahagiaan itu akan diperoleh dan dijalani untuk selama-lamanya. Jika jiwa telah terpatri dalam kesalahan untuk waktu yang lama, maka niscaya ia akan mengeras sehingga mungkin bahkan lebih keras dari kerasnya batu itu. Maka saudara sekalian, ini harus menjadi catatan dalam kehidupan kita. Karena itu harus ada upaya untuk melakukan perubahan. Melakukan perubahan, yakni kepada kehidupan yang lebih berorientasi kepada kehidupan kejiwaan, yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki daripada kehidupan kebendaan yang kebahagiaannya hanya sementara saja, karena di dalamnya terdapat banyak manipulasi-manipulasi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hal ini, bahwa kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Maka orang-orang yang keras hati tidak akan mengingat kebenaran kecuali ketika ia menyaksikan ancaman yang nyata di hadapannya. Wadzuqu adzabal khuld bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu, maka rasakanlah olehmu azab disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan hari ini, yakni hari kemudian, hari kebahagiaan yang hakiki, hari kiamat nanti. Maka sama seperti tanda-tanda keserakahan, ketamakan, dan kebahilan ada di dalam urusan kebendaan itu.
ada di dalam urusan materi itu, ada di dalam urusan harta, ada di dalam urusan benda-benda yang dikejar oleh hampir semua orang, tetapi sesungguhnya semakin dia mengejarnya, maka seakan-akan dia tidak mendapatkan, karena dia akan mengumpulkan, menumpuk, dan memperbanyak kebendaan itu, tetapi sesungguhnya dia tidak membawa kepada kehidupan yang hakiki. Maka saudara sekalian yang berbahagia, pandangan materialistik terhadap kehidupan, pandangan kebendaan terhadap kehidupan ini adalah pandangan yang harus diperbaiki, pandangan yang harus dikoreksi bagi setiap orang yang kemudian dirubah menjadi pandangan yang di dalamnya dilandasi dengan ilmu pengetahuan, dilandasi dengan keyakinan dan kepercayaan, dilandasi dengan keyakinan akan adanya kehidupan yang hakiki yang tidak mengedepankan kebendaan itu. Maka keyakinan itu, kepercayaan itu akan menjadi seperti air yang menyirami dan menumbuhkan, yang menyirami kebendaan tadi, yang menyirami paham kebendaan, paham materialisme tadi, paham materialisme tadi yang menimbulkan kebahilan-kebahilan. Maka kepercayaan dan keyakinan akan nilai-nilai kebahagiaan hakiki itu akan menjadi air yang akan menyiram nilai-nilai kebendaan, sehingga kemudian dia akan berpadu untuk menyongsong kehidupan kebahagiaan di masa yang akan datang. Maka saudara sekalian yang berbahagia, ketahuilah bahwa kehidupan ini bukan semata-mata urusan kebendaan saja, bukan semata-mata urusan material saja, bukan semata-mata mengejar kehidupan yang materialistik saja, tetapi sedianya kehidupan ini adalah perpaduan antara orientasi kebendaan tadi dan orientasi kebahagiaan hakiki di akhirat nanti, sehingga orientasi kebendaan kita tidak menjadi dominan, tidak mengalahkan orientasi kehidupan di masa yang akan datang, yakni kehidupan hakiki itu. Sehingga cara pandang kita, cara berpikir kita harus kita koreksi, harus kita luruskan, harus kita orientasikan kepada cara-cara berpikir yang tidak materialistik, tetapi cara-cara berpikir yang memiliki nilai spirit, yang memiliki nilai keikhlasan, yang memiliki nilai kebenaran yang diturunkan oleh yang maha, yang memiliki maha kebenaran untuk menjadi pedoman hidup dalam kehidupan setiap umat manusia. Karena itu, mari kita coba mengenal diri kita. Adakah kita sudah berada di atas cara berpikir yang benar itu? Adakah kita sudah berada di atas cara berpikir yang tidak mengedepankan semata-mata materialisme itu, tetapi seyogianya kita berada di atas cara pikir, cara pandang terhadap kehidupan ini, yakni cara pandang terhadap kehidupan yang mengantarkan kita menjalani kehidupan yang bahagia di masa yang akan datang. Maka dalam kajian-kajian kita ini, kita akan memfokuskan untuk bagaimana agar supaya kita menjaga cara berpikir kita, agar supaya tidak dominan materialisme, tetapi kita diarahkan menjadi orang-orang yang berpikir yang dilandasi dengan keyakinan terhadap nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.